Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk melawan ujub dari hati kita, yaitu kita membaca sejarah orang-orang saleh ya. Kita membaca sirah Nabi misalnya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Kita membaca sirah para sahabat, bagaimana luar biasa amalan mereka yang tidak ada bandingannya dengan kita. Ya, bagaimana Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Ya, bagaimana Umar perjuangannya, bagaimana Utsman yang khatam Quran dalam satu rakaat ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib yang kehebatannya luar biasa, dan para sahabat luar biasa. Kalau kita membaca satu persatu tentang ibadah mereka, bagaimana mereka berjihad dengan berjalan kaki sampai ratusan kilometer, sampai ada yang 1000 kilometer lebih, luar biasa. Bagaimana seorang sahabat berjihad sampai ditemukan seperti Ja'far bin Abi Thalib, ditemukan 70 sekian luka di bagian tubuhnya, semuanya bagian depan. Tidak ada sedikit pun luka di belakang. Ini tidak mundur sama sekali dalam peperangan. Lihatlah bagaimana Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang sholat malam kemudian dipanah dan dia melanjutkan bacaannya. Dipanah kedua kali dia lanjutkan bacaannya. Dipanah ketika dia lanjutkan bacaannya. Ketika ditanya kenapa anda lanjutkan bacaan, katanya saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin selesaikan. Saya tidak ingin potong di tengah sholat saya. Subhanallah, bagaimana dia berlezat-lezat dalam sholatnya. Kita membaca para sahabat seperti dongeng ya. Bagaimana infak mereka. Intinya kita baca sirah para sahabat, kita tahu diri. Kita ini siapa, apa yang sudah kita sumbangsihkan kepada Islam. Ya. Apa yang mau kita ujubkan. Mau ujub dengan sedekah kita, mau ujub dengan dakwah kita, mau ujub dengan ya banyak sekali apa yang mau kita ujubkan ya. Kita baca juga bagaimana tentang sejarah para imam ya. Bagaimana kisah misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Bagaimana luar biasa ibadah mereka. Lihat bagaimana Imam Ahmad diriwayatkan dalam sehari sholat 300 rakaat. Kalau sedang sakit 100 rakaat. Terus apa bandingannya dengan kita ya. Imam Ahmad yang menghafal 1.000.000 hadis. Apa yang mau kita bandingkan? Kita baca tentang sejarah Imam Bukhari yang bersafar sampai mungkin 10.000 atau 11.000 kilometer dalam rangka menuntut ilmu, belajar dari 1.000 lebih guru. Terus apa yang mau kita banggakan dengan ilmu kita ya. Jadi dengan baca sejarah hidup orang-orang saleh, kita akan tahu diri. Kita akan tahu diri ya. Sehingga kita tidak pernah merasa hebat dengan apa yang telah kita lakukan. Ya ikhwan, hati-hati, setan selalu membisikkan dalam diri kita agar kita merasa hebat. Dan itu cara setan agar kita bisa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata Imam Ibnu Qayyim, setan tidak peduli bagaimana cara menggoda manusia. Kalau seorang manusia kecenderungannya kepada maksiat, maka setan akan menghiasi maksiat sehingga dia tenggelam, kecanduan kalau meninggalkan maksiat rasanya berat. Tapi kalau setan lihat seorang kecenderungannya kepada ketaatan, maka dihiasi oleh setan sehingga dia mungkin ekstrim dalam beragama, atau dihiasi sehingga dia ujub, sehingga dia riya ya. Kita jangan terjebak dengan godaan syaitan. Kalau kita sudah melakukan suatu ibadah, kita bilang apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalanku yang sedikit ini ya Allah. Terimalah amalanku yang sedikit ini ya Allah. Jadikanlah lebih besar di sisimu ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Jangan datang syaitan mengatakan, "Oh, lihat amalanmu hebat." Jangan. Kita ini siapa? Kita ini kalau kita tidak ada pun tidak ada pengaruhnya bagi kaum muslimin ya. Kalau kita nggak ada pun Allah akan ciptakan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Allah masukkan kita dalam rel kebaikan. Alhamdulillah kita bisa punya sumbangsi mungkin dalam sedekah, punya sumbangsi dalam dakwah, punya sumbangsi ke masjid, punya sumbangsi dalam hal-hal kebaikan. Kita bersyukur. Jangan kita merasa mentang-mentang dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak ada pun nggak ada masalah. Ya, Allah akan pilih orang-orang lebih baik daripada kita. Ya. Oleh karena di antara hal yang membantu kita untuk melawan ujub adalah kita membaca sejarah orang-orang terdahulu agar kita tahu diri bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak ada nilainya sama sekali bandingkan mereka. Kita hanya berharap karunia Allah, kebaikan Allah untuk menjadikan sedikit yang kita berikan ini, yang kita usahakan ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala